Pagi adik-adik, shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Ada sukacita? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Nah adik-adik, saat ini kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, harupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertampak-tampak tanda cintanya. Selamat pagi Tuhan, harupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertampak-tampak tanda cintanya. Nah adik-adik, kita akan membuka ibadah kita di pagi hari ini dengan doa. Tapi sebelum itu, kita angkat satu pujian, Bapa ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kami semua, baik anak-anak sekolah minggu, guru-guru, bahkan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau menuntun peribadatan kami dari permulaan, pertengahan sampai dengan berakhirnya. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus menolong kami semua, menguasai kehidupan kami semua, supaya benar-benar ibadah kami yang kami lakukan di pagi hari ini, kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami mengaku untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Layakkanlah kami semua Tuhan untuk boleh beribadah kepadamu di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami, inilah permohonan kami yang selalu kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan memuji-muji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan sambil memakai gerakan. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang hijau terbentang. Yesus bersama
saat ini kita akan membaca serta merenungkan sabda firman Tuhan melalui cerita yang akan dibawakan oleh Encik Penatua Yeni Latunggamu Botulo. Shalom anak-anak, damai di hati. Baiklah, di pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelum kita akan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di ibadah sekolah minggu di pagi hari ini, kami semua rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami semua, anak-anak, guru sekolah minggu, orang tua yang akan mendengar cerita firman Tuhan dan akan membacakannya. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus mampukan untuk kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Jenny yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 21 sampai 34. 1 Raja-Raja 4 ayat 21 hingga dengan 34. Torang mau baca sama-sama dengan judul Kebesaran Salomo. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba. Belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi dan gangsa piaraan. Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tifsa sampai ke Gaza, dan semua raja di sebelah sini sungai Efrat. Ia dikaruniai damai di seluruh negerinya, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari dan sampai Beersheba seumur hidup Salomo. Lagi pula, Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Dan para kepala daerah itu menjamin makanan Raja Salomo serta semua orang yang ikut makan dari meja Raja Salomo. Mereka membawanya masing-masing dalam bulan gilirannya dengan tidak mengurangi sesuatu apapun. Jelai dan jerami untuk kuda-kuda biasa dan kuda-kuda teji dibawa mereka ke tempat yang semestinya, masing-masing menurut ranggungannya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Esrazi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendengar nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama, baca kitab suci, doa tiap hari.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, torang sudah membaca dan sekarang kita akan mendengar, menonton cerita firman Tuhan yang torang sudah baca tadi lewat video. Mari kita mengikuti bersama. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon, sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan, dan tentang burung-burung, dan tentang binatang melata, dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti
dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmat-Nya itu. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, orang semua sudah membaca dan orang bisa menonton video tentang kebesaran Salomo. Dari pembacaan dan cerita firman Tuhan yang boleh orang lihat tadi, mengajarkan kepada orang semua bahwa ketika Tuhan memberikan bakat artinya kemampuan yang Tuhan berikan bagi orang semua. Tiap-tiap orang punya bakat masing-masing. Tuhan mau bakat yang ada pada orang itu dirasakan oleh semua orang yang ada di sekitar. Kita bisa membantu orang lain mengalami kesulitan dengan bakat kita. Sehingga setiap orang yang merasakan bakat kita, mereka akan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya yang hidup dan menjadi bagian bagi orang semua sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai guru-guru sekolah minggu, dan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan yang sudah orang baca, orang dengar, ada ayat hafalan. Tapi tidak diambil dalam satu raja-raja. Ayat hafalan yang mempunyai hubungan dengan pembacaan orang di pagi hari ini. Diambil dalam Amsal pasal 1 ayat 7. Amsal pasal 1 ayat 7. Orang mulai sama-sama boleh? Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal pasal 1 ayat 7. Sekali lagi ayat hafalan. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal pasal 1 ayat 7. Nah, anak-anak, ayat hafalan ini dimohon kepada anak-anak yang bisa menghafal dibuat dalam bentuk video. Nah, jadi anak sekolah minggu menghafal nanti bikin bentuk video. Kemudian video itu dikirim kepada guru sekolah minggu di kolom. Nanti konfirmasi dengan guru sekolah minggu di kolom dan video itu akan dikirim di grup guru sekolah minggu dan siapa yang menghafal sesuai dengan isi Alkitab, mereka akan ditayangkan di ibadah sekolah minggu pada minggu depan. Boleh begitu anak-anak? Ya, terima kasih. Sekarang kita akan masuk dalam doa syukur. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Engkau menolong kami di hari Minggu yang indah ini, di hari yang baru ini, dengan nafas hidup, kesehatan dan kekuatan Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah. Walaupun dalam situasi yang berbeda, dengan keadaan yang terbatas, kami tidak lagi ke gereja, tapi kami boleh beribadah di rumah, ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, keadaan yang membuat kami seperti ini. Tapi kami bersyukur ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga, memelihara kami. Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami ketika kami menghadapi situasi mewabahnya virus corona. Namun di tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan Yesus yang selalu hadir, memberi kami kekuatan, memelihara, menolong kami.
anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan orang tua kami. Kami bisa ada sampai saat ini karena Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk menggunakan bakat talenta yang Tuhan berikan, dan itu semua boleh dirasakan oleh semua orang. Namun kami diingatkan untuk tidak sombong, untuk tidak tinggi hati dengan bakat yang kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu di Jemaat Gemim Bukit Hermon. Tuhan menjaga, memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami. Anak-anak dalam pertumbuhan fisik mereka, anak-anak dalam bangku sekolah, Tuhan tolong. Sehingga Bapa di sorga, anak-anak ini boleh bertumbuh dalam Tuhan. Mereka sehat, kuat, menjadi berkat bagi orang tua, bagi banyak orang, terlebih bagi Tuhan Yesus. Guru-guru sekolah minggu dalam pemberian diri yang sungguh Tuhan memberkati. Semua guru sekolah minggu di Jemaat Gemim Bukit Hermon dari kolom 1 sampai kolom 11. Para komisi yang ada. Biarlah kami terus dipersatukan dalam iman, harap, dan kasih hanya kepada Tuhan. Tak lupa kami mau berdoa untuk situasi saat ini di mana mewabahnya virus corona. Tuhan tolong kami semua, baik anak-anak dan orang tua, dijauhkan dari terjangkitnya virus corona ini. Tuhan menolong, memberi hikmat bagi kami semua untuk menjaga kesehatan, kami taat pada peraturan pemerintah, sehingga kami dihindarkan dari segala macam mara bahaya. Biarlah Tuhan menolong bangsa kami, Tuhan menolong negara kami, Tuhan menolong akan daerah, kota, tempat kami tinggal di Malalayang. Tuhan memberkati kami semua, memberkati juga gereja kami dalam daya upaya untuk pencegahan virus corona ini. Biarlah anak-anak orang tua terus mengandalkan Tuhan, terus selalu berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Dan hanya Tuhan Yesus yang punya kuasa yang bisa melenyapkan virus corona, segala malapetaka yang ada di bumi ini. Tuhan Yesus memberi pengampunan kepada kami dan melepaskan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih.
adik-adik, puji Tuhan karena di pagi hari ini kita semua boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah menyertai kita semua ketika kita beribadah di pagi hari ini. Nah adik-adik, ada pesan yang Enci akan sampaikan bahwa dalam situasi dan kondisi yang ada saat ini, seharusnya kita tinggal di rumah, kita pakai masker, orang cuci tangan baik-baik dengan air yang mengalir, kemudian kita menjaga kebersihan seluruh tubuh kita, dan kita bersyukur karena di pagi hari ini acara kita di pagi hari ini boleh selesai, dan kita akan bertemu di minggu yang akan datang, dan yakin dan percaya Tuhan akan memberi kita kesehatan, kekuatan sehingga kita boleh beribadah pada minggu yang akan datang. Anak-anak, Enci ini punya kuis dalam bentuk satu pertanyaan buat anak-anak. Dan Enci memilih 5 anak tercepat untuk menjawab kuis ini. Nah, menjawab kuis ini DP cara tulis di kolom komentar nama anak sekolah minggu, kolom, serta jawaban. Nah, 5 orang yang beruntung akan Enci umumkan di ibadah berikutnya. Dan anak-anak akan mendapat hadiah lewat kuis ini. Nah, pertanyaan yang cuma satu. Mengapa raja dari segala bangsa datang memberikan upeti kepada Salomo? Sekali lagi, pertanyaannya, mengapa raja dari segala bangsa datang dan memberikan upeti kepada Salomo? Ditunggu jawabannya di kolom komentar. Ditunggu 5 orang tercepat. Terima kasih.